Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi hari ini, di mana kami bersama-sama boleh datang kepadamu, walaupun tidak bertatap muka, tapi hati kami tetap bersatu di dalam Engkau. Dan kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan bersama-sama. Hadirlah Roh Kudus, jamahlah setiap kami. Jangan ada satupun dari kami yang pulang dengan tangan kosong, tapi biarkanlah kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa dari Engkau. Urapi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku selaku hamba-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita sama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati. Saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. 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 Betapa hati kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kau mengasihi kami. Haleluya. 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 Tuhan, ini aku anakmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau menerima kami sembah kami. Engkau menanggapi dan Engkau menjawab doa kami Tuhan. datang bertutur di hadapanmu, datang hanya padamu lah. Tuhan yang percaya, Tuhan yang ku agungkan, hanya nama Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau di pagi hari ini, di mana kami berada di rumahmu, di bait kudusmu ini Tuhan, sudah memuji, memuliakan dan mengagungkan namamu. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau akan mengirimkan kuasa-Mu atas kami, kuasa Roh Kudus-Mu atas kehidupan setiap kami yang ada di tempat ini. Dan kami juga percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu akan Kau curahkan bagi gembala sidang jemaat Ambengan ini Tuhan, Ibu Meta Hadisevanya, dengan kuasa urapan urta, sehingga firman Tuhan bisa diberitakan dan bisa kami mengerti dan kami cermati akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami juga percaya Tuhan, kami sudah mempersiapkan hidup kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan layak di hadapan-Mu, sehingga kami persembahkan hati, jiwa, pikiran kami kepadamu, sehingga firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami. Firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan, bertumbuh dengan subur di atas kehidupan kami, sehingga kuasa-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang taat akan Engkau, bagi orang yang takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pagi ini kembali kita boleh memuji, menyembah Tuhan, dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kita semua, dan ibadah online kita ini boleh berkenan pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sudah memasuki bulan ke-7 tidak berbakti bersama-sama di GPI Ambengan. Biarlah kita semua terus berdoa, mohon Tuhan Yesus Kristus memulihkan keadaan di dunia ini, khususnya di negara kita dan juga kota Surabaya, dari gangguan COVID-19 yang jahat itu, dan keadaan akan kembali pulih, kembali normal seperti dulu lagi. Dan kita semua boleh ketemu kembali dan berbakti bersama-sama lagi. Oh, alangkah bahagianya. Saudara-saudaraku, ibadah pagi ini disertai perjamuan kudus. Sediakan roti tawar, saudaraku. Kalau tidak ada, boleh pakai crackers. Dan kalau tidak ada air anggur, boleh pakai sirup atau teh saja. Yang terutama adalah kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus kalau pagi ini kembali boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, tema renungan firman Tuhan pagi ini adalah memelihara cinta kasih suami istri. Pernikahan adalah lembaga ciptaan Allah yang tertua dalam dunia ini, dan pernikahan pertama di dunia ini terjadi setelah Tuhan menciptakan seorang pria, yaitu Adam. Dan Tuhan melihat keadaan Adam belum baik karena dia masih hidup seorang diri saja. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudaraku, Tuhan memutuskan seharusnya manusia tidak hidup sendirian dalam dunia ini, tetapi harus ada hubungan dengan orang lain. Kita akan baca Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Saya minta tolong Ibu Frida yang bacakan. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Allah membuat Adam tidur nyenyak, saudaraku ya. Lalu diambilnya salah satu tulang rusuk, dan dari tulang rusuk itu diciptakannya seorang perempuan, yaitu Hawa. Timbul pertanyaan, apakah mungkin dari tulang rusuk itu diciptakan seorang perempuan? Apakah mungkin dari debu tanah dapat diciptakan seorang laki-laki, yaitu Adam? Pasti mungkin, pasti bisa. Bukankah Tuhan Allah kita itu maha kuasa, maha pencipta? Saudara-saudaraku, itu tadi ada bahannya, ada debu tanah, dijadikan jadi Adam. Dari tulang rusuk diciptakan Hawa.
Dari yang tidak ada bahannya, Tuhan Allah sanggup menjadikan ada, jadi sesuatu. Memang saudara-saudaraku, Tuhan Allah sanggup menciptakan dari yang tidak ada apa-apa menjadi ada. Dan sebaliknya dapat menjadikan yang ada sesuatu menjadi tidak ada apa-apa. Luar biasa saudara ya. Saudaraku, setelah terciptanya Hawa dari tulang rusuk Adam, lalu dibawa oleh Tuhan perempuan itu kepada Adam. Setelah Adam bertemu dengan Hawa, maka terciptalah keluarga pertama di bumi ini. Jadi jelas saudara-saudaraku bahwa keluarga itu adalah ciptaan Tuhan sendiri, ya. Keluarga adalah karya Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Allah membenci perceraian. Ya, kita baca Maliaki 2 ayat 16a. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Kemudian kita baca Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya saudaraku, setelah katakan Allah membenci perceraian, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pasutri saudara, pasangan suami istri Kristen harus mengerti kebenaran penting ini, sehingga bisa tetap mempertahankan keutuhan keluarga walaupun ada banyak masalah, tantangan, godaan dalam keluarganya. Dan ini sesuai dengan tema renungan pagi ini, memelihara cinta kasih suami istri. Saudara-saudaraku, cinta kasih yang sangat kuat semasa pranikah harus dipelihara terus sepanjang hidupnya. Cinta kasih yang dimiliki di awal pernikahan itu harus dipertahankan terus-menerus. Karena apa saudara-saudaraku? Karena cinta kasih suami istri yang tidak dipelihara dengan baik akan mengalami penurunan, saudara. Memang emosi manusia bisa berubah-ubah. Dulunya cinta setengah mati, saudara, cinta luar biasa, lama-lama bisa berkurang sampai hilang sama sekali. Karena itu banyak juga pasutri Kristen yang mencari solusi masalah keluarga melalui perceraian. Karena itu tingkat perceraian dalam keluarga Kristen cenderung meningkat. Mari saudara-saudara kita renungkan apa saja yang harus dilakukan dalam memelihara cinta kasih suami istri. Antara lain saudara, pertama, memikirkan yang baik dalam diri pasangan. 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Saudara, itu adalah nasihat Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus untuk selalu memikirkan yang baik-baik saja. Saudara, sekalipun pelayanan kasih dari Rasul Paulus yang begitu berhasil dengan baik, masih dicela saudaraku. Ada celaan bagi Paulus, tetapi dia tetap memikirkan yang baik saja. Demikian juga pasutri hendaknya selalu memikirkan yang baik saja dalam diri pasangannya. Sekalipun banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam diri pasangannya. Setiap pribadi memiliki kekuatan dan kelemahan, memiliki kebaikan dan kekurangan. Demikian juga setiap suami dan istri. Hanya waktu masih pacaran, kelemahan pasangan atau kekurangan calon istri, calon suami belum kelihatan. Yang kelihatan hanya kelebihan-kelebihannya, sehingga membuat tertarik satu sama lain sampai mengambil keputusan untuk menikah. Sebelum menikah, umumnya saudara selalu cocok. Setelah menikah,
Masalahnya menjadi berbeda karena kelemahan pasangan mulai terlihat, dan akhirnya pasangan itu yang semula cocok menjadi cekcok. Jadi saudara-saudaraku, hal pertama untuk memelihara cinta kasih suami istri adalah memikirkan hal-hal yang baik dalam diri pasangannya. Pernikahan terjadi karena masing-masing melihat ada hal-hal yang baik dalam diri pasangannya sehingga mengambil keputusan untuk menikah. Jangan karena ada perbedaan pendapat sehingga menghapus semua yang baik dalam diri pasangannya. Saudara-saudaraku, jika kita memikirkan hal-hal yang baik dalam diri pasangan kita, maka yakinlah hidup ini akan penuh damai sejahtera yang membawa rasa aman, tenang, tentram, sukacita. Amin, saudara ya. Sekarang kita sampai kepada yang kedua, ya. Apa yang harus dilakukan dalam memelihara cinta kasih suami istri? Yang kedua, tidak menyimpan kesalahan, tetapi selalu memberi pengampunan. Kita akan baca Matius 6 ayat 14 sampai 15. Saya minta tolong Ibu Frida yang membacakan. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dalam pernikahan yang dibangun di atas dasar cinta kasih, bukan berarti tidak ada masalah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia penuh dengan masalah. Tetapi puji syukur kepada Allah, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan hidup kita yang bermasalah. Hidup yang berbahagia bukan berarti hidup tanpa masalah. Pernikahan yang bahagia bukan pernikahan tanpa konflik. Tetapi atas anugerah Tuhan, Dia berhasil mengatasi setiap masalah, setiap konflik dalam hidup manusia. Saudara-saudaraku, orang yang paling bisa, yang berpotensi melukai hati kita adalah orang yang paling kita cintai, yaitu pasangan kita. Karena semakin banyak kita berhubungan, berinteraksi, maka semakin besar saling bersinggungan, sehingga menyebabkan kadang-kadang sakit hati, luka hati. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengajar kita selalu mengampuni satu dengan yang lain. Karena bila kita tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh saat Dia disalibkan. Dia berkata kepada Tuhan tentang serdadu-serdadu Romawi itu, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Serdadu Romawi tidak pernah berniat minta ampun kepada Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan pengampunan. Saudara-saudaraku, setiap anggota keluarga hendaknya selalu melepaskan pengampunan kepada sesama keluarga bila terjadi konflik ataupun perselisihan. Pribadi yang memberi pengampunan bukanlah pribadi yang kalah, justru sebaliknya adalah pribadi pemenang. Karena dalam pengampunan kita melepaskan diri dari segala sakit hati, kecewa, dan segala perasaan yang tidak menyenangkan. Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dalam bis berbunyi, namun Aku Allah yang menghapus dosamu. Aku mengampuni engkau, karena begitulah sifatku. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara-saudaraku, menurut ayat ini jelas
bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kesalahan anak-anaknya, tetapi Tuhan juga tidak mengingat lagi dosa kesalahan kita. Begitulah kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Dengan mengampuni pasangan kita, berarti kesalahannya dilupakan dan tidak diingat-ingat lagi. Mengampuni dan melupakan. Forgiven and forgiven. To forgive and to forget. Puji Tuhan. Amin. Teringat saya satu lagu lama. Mari saudara-saudaraku, kita nyanyikan bersama-sama. Indah sekali. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Mari kita nyanyi bersama-sama, saudara. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Sekali lagi. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Itulah sifat Tuhan kita. Itulah hati yang penuh kemurahan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah kita anak-anaknya. Amin, saudara. Bagaimana supaya cinta kasih suami istri terpelihara dengan baik? Sekarang kita sampai yang ketiga. Menaati terus firman Tuhan dalam hubungan suami istri. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ada yang menafsirkan ayat ini, istri harus 100% tunduk taat kepada suami, tanpa banyak bicara, tanpa banyak komentar, sehingga keadaan istri itu seakan-akan seperti seorang hamba. Bedinde, kata orang Belanda, yang tidak diberi kesempatan sama sekali mengungkapkan pendapat. Ada yang menganggap suami perlu begitu dihormati sehingga seakan-akan disembah, ditinggikan seperti Tuhan saja. Sebenarnya tidak seperti itu, saudaraku. Tetapi dalam Efesus 5 ayat 24 mengatakan, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara-saudaraku, bagaimana tindakan jemaat, tindakan anak-anak Tuhan yang tunduk kepada Kristus, yaitu tindakan penuh kesetiaan, cinta kasih, hormat, pengabdian, ketaatan, pelayanan. Istri melayani suami dengan jujur, baik, tulus, menolong, membantu semua keperluan suami. Saudaraku, istri-istri yang bertindak seperti itu terhadap suami sama seperti dia bertindak terhadap Kristus. Puji Tuhan, saudara ya.
Sebaliknya bila istri tidak setia, hatinya penuh kedengkian, menghina, kasar terhadap suami, bentak-bentak, perintah-perintah suami, maka istri dianggap bertindak seperti itu terhadap Kristus. Ini jelas melanggar perintah Tuhan. Akibatnya jangan mengharapkan berkat Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, supaya berkat Tuhan melimpah atas kita, turutilah perintah Tuhan ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Amin. Saudaraku, perintah Tuhan tidak untuk istri saja, tetapi juga untuk para suami. Ya, kita akan baca Efesus 5 ayat 25, ayat 28 dan ayat 33. Mari Ibu Frida. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami-suami diperintahkan untuk mengikuti teladan Kristus. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya, seperti Kristus mengasihi anak-anaknya. Bagaimana Kristus mengasihi anak-anaknya? Yaitu kasih yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan anak-anaknya. Kasih yang tanpa pamrih, tanpa menuntut balas. Begitu juga suami harus mengasihi istrinya, yaitu dengan penuh pengorbanan, pengertian, membela, melindungi, memelihara, bahkan kalau perlu rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan istrinya. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Para suami yang mengasihi istri itu bagaikan orang yang mengasihi tubuhnya sendiri. Setiap orang normal selalu menginginkan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Orang berusaha sebaik mungkin merawat, memelihara, dan melindungi dirinya. Tidak ada orang normal ingin menyakiti atau mencelakakan tubuhnya sendiri. Orang selalu berusaha dirinya dapat berkembang, dapat berfungsi sebaik mungkin, baik secara jasmani, rohani, pikiran, emosi, dan kepribadiannya. Suami yang mengasihi istrinya tentu akan memelihara dan merawatnya, pasti tanpa KDRT, tanpa kekerasan dalam rumah tangga, tetapi memelihara istrinya seperti dia memelihara dirinya sendiri. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudaraku, kalau suami istri menaati, menjalankan terus perintah Tuhan ini, yaitu suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi anak-anaknya, dan juga suami harus mengasihi istrinya seperti suami mengasihi dirinya sendiri. Dan istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Istri harus menghormati suaminya dalam seluruh segi hidupnya. Maka yakinlah cinta kasih suami istri ini akan langgeng terus dan terpelihara dengan baik selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Saudara, apa yang harus dilakukan supaya dapat memelihara cinta kasih suami? Kita sampai kepada yang keempat. Selalu memelihara kesatuan suami istri. Matius 18 ayat 19 mengatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu,
jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudaraku, siapakah dalam dunia ini 2 orang yang paling dapat sepakat? Suami istri. Tentunya 1 suami dan 1 istri. Tetapi memang saudaraku, untuk menjaga 2 orang dapat terus sepakat, untuk menjaga, untuk memelihara kesatuan itu tidak mudah, saudaraku. Perlu usaha yang terus menerus sepanjang pernikahan mereka. Perbedaan, ya saudara, antara laki-laki dan perempuan, perbedaan karakternya, sifatnya, ya saudara, kesukaannya, hobinya, keinginannya, perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan tingkat pendidikan, dan lain-lain, saudaraku. Bila perbedaan itu dipertentangkan, maka hasilnya cekcok, pertengkaran terus, ya saudara, maka dalam keluarga tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau pasangan itu berusaha untuk mengurangi, bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan itu, maka pasangan itu dapat sehati, sepikir, dan sepakat, saudaraku. Di saat suami istri sepakat, kata firman Tuhan tadi Matius 18 ayat 19, ada berkat yang besar, yaitu apa saja yang mereka doakan, Bapa di surga akan memberikannya. Amin, saudara. Kita sampai pada kesimpulan, cinta kasih yang dimiliki di awal pernikahan, cinta kasih yang dimiliki di saat-saat honeymoon, bulan madu, perlu terus-menerus dipelihara oleh suami istri. Untuk itu perlu diusahakan, diupayakan oleh pasutri itu. Tetapi pasutri harus waspada, hati-hati, karena untuk menghancurkan pernikahan cukup dapat dilakukan hanya oleh 1 orang saja. Saudaraku, karena itu cinta kasih perlu dipelihara, ya, terus saudara, dalam hidup nikahnya, yaitu antara lain dengan melakukan 4 hal tadi, saudara, ya. Pertama, memikirkan yang baik dalam diri pasangan. Kedua, tidak menyimpan kesalahan, tetapi selalu memberi pengampunan. Ketiga, menaati terus firman Tuhan dalam hubungan suami istri. Dan keempat, selalu memelihara kesatuan suami istri. Amin, saudaraku. Saya rasa renungan firman Tuhan pagi hari ini tidak saya perpanjangkan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta tolong supaya dibagikan. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Lagi sekali. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setelah kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, rayakan saat ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ampuni segala kesalahan kekurangan kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami layak bersekutu dengan tubuh darah Tuhan ini. Dan saya percaya Tuhan, ada berkat yang luar biasa melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, apakah saudara percaya bahwa roti yang sudah dipecah-pecahkan dan dimintakan berkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya dengan penuh kasih pada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dengan penuh kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, saudara-saudaraku, untuk persekutuan yang indah. Kita boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Ucapkan syukur dan terima kasih saudara-saudaraku buat kesempatan ini. Haleluya. Saya minta dengan hormat Bapak Yosef akan berdoa dan naikkan juga doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk tubuhmu yang terpecah, darahmu yang tercurah, mengingatkan pada setiap kami akan pengorbananmu di kayu salib. Engkau menebus dosa-dosa setiap kami. Amin. Untuk itu Bapa, biarlah kehidupan kami ini akan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Kami Tuhan belajar untuk kami lebih setia kepada Engkau Tuhan. Setia kepada
pasangan hidup kami. Ya Bapa. Sesuai dengan firman-Mu, Haleluya. memelihara Yesus. cinta Haleluya, kasih Yesus. suami istri. Haleluya. Yesus. Tuhan, biarlah kami Haleluya. menerapkan apa yang Kau Haleluya, ajarkan Yesus. Haleluya. kepada setiap kami. Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mau lebih Haleluya. sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya. Lewat keluarga kami, lewat rumah tangga kami, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Pakai kami melalui keluarga kami, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan segala sesuatunya di dalam rancangan-Mu, karena kami tahu rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Amin. Dan menghadapi pandemi ini Tuhan, kami terus berharap, kami terus mengandalkan Engkau, Haleluya. karena Engkau Yesus. akan terus memelihara setiap kami, Tuhan. Kami percaya itu, Tuhan. Terima kasih firman-Mu Terima memberkati Ibu Gembala kami Terima yang sudah kasih, menyampaikan Tuhan. firman-Mu. Terima Engkau kasih, berkati Tuhan. Tuhan, Terima kasih. berkali lipat ganda. Terus pelihara kondisi Amin, kesehatan Tuhan. beliau, Terima Tuhan. kasih. Dan biarlah Terima beliau boleh kasih, mengembalakan jemaat-jemaat kita yang mengantuk semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Teringat kami berdoa juga buat Haleluya, saat ini Yesus. anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengalami berbagai macam kesulitan, persoalan, Ya, ataupun Bapa. sakit penyakit. Tuhan Ya, tolong Yesus. satu persatu. Amin Tuhan. Yang lemah berikan kekuatan, yang Amin. susah hiburkan, yang kekurangan selalu mencukupi, memberkati. Yang sakit baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumahnya masing-masing. Haleluya. Jamah satu persatu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Oleh kuasa pilih-pilih-Mu, Haleluya. setiap anak-anak-Mu, Engkau memberikan kesembuhan sempurna bagi Amin. mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar oleh virus corona. Tuhan tolong jamah juga mereka satu persatu. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Oleh kuasa pilih-pilih Ya Yesus. bagi mereka yang Haleluya. terpapar oleh virus ini. Ya Tuhan. Kau berikan kesembuhan sempurna bagi mereka Haleluya. dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa Haleluya. bagi para tenaga medis, Tuhan. Ya Bapa. Oh Tuhan, terus berikan Haleluya. imun bagi mereka. Ya Bapa. Mereka ikut bertanggung jawab dalam menangani pasien-pasien Ya Yesus. virus corona. Tuhan berikan kekebalan bagi mereka, dan dalam mereka semua mengerjakan tugas-tugasnya dengan hati yang penuh sukacita. Berikan imun juga terhadap keluarga mereka masing-masing. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara ini. Ya Tuhan tolong Yesus. Tuhan. Ya Yesus. Kami hanya mengandalkan Engkau, Yesus. pemulihan terjadi Haleluya. hanya Haleluya. oleh Engkau Tuhan. Haleluya. Untuk itu Yesus. Engkau berkati Bapak Presiden kami sampai jajaran yang paling bawah. Haleluya. Berkati semuanya Tuhan. Haleluya. Biarlah berikan hikmat-hikmat-Mu senantiasa untuk Haleluya, Bapak Presiden boleh Haleluya. memimpin kami Haleluya, Yesus. rakyat Indonesia untuk semakin hari semakin lebih makmur lagi Tuhan. Amin Tuhan. Oh, pelihara kondisi Haleluya, kesehatan Yesus. beliau Haleluya. Tuhan bersama jajarannya. Dalam mereka punya hati yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa pada ibadah saat ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan sekarang anak-anak-Mu mengarahkan hati mereka untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ulanglah engkau, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.